Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian yang sering ngejagoin Argentina ketika Piala Dunia digelar? Apakah kalian tahu ada sebuah kisah mengerikan yang terjadi ketika pertandingan final antara Belanda dan Argentina? Kalau belum tahu, mending kalian tonton dulu film yang satu ini berjudul 1978 tahun 2023. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya catatan kelam negara Argentina yang sempat dipimpin rezim diktator bernama Jenderal Videla, di mana di masa pemerintahannya, Videla dan pihak militer banyak melakukan pelanggaran HAM untuk menghabisi orang-orang yang menentang kekuasaannya. Hingga saat aksi kejamnya mulai terendus, Dewan Militer Argentina membuat gebrakan dengan menggelar Piala Dunia 1978 sebagai pengalihan isu guna menyembunyikan kebobrokan negaranya. Dan saat timnas Argentina berhasil melaju ke partai final, pasukan militer khusus memanfaatkan situasi untuk menculik kelompok masyarakat yang dianggap radikal, makar atau menentang rezim Videla, di mana selama Piala Dunia berlangsung, tercatat ribuan orang telah menjadi korban dari operasi militer Jenderal Videla. Kemudian, scene beralih pada tahun 1978 atau tepatnya saat pertandingan final Argentina dan Belanda berlangsung. Sambil menonton Pildun, anggota pasukan khusus pemerintahan terlihat sedang asik berjunaid kartu. Parece que esto se termina acá. Opa. Uruguay. Di tengah keseruan, seorang pemimpin pasukan bernama Moro merasa kecewa pada sandranya yang bernama El Ocho, di mana El Ocho tak bisa diajak kerjasama untuk memberitahukan lokasi komplotannya yang masih tersisa. Dan kini, Moro yang sudah habis kesabaran berniat melakukan sesuatu. Pero el mal necesita cómplices. Bien a sus soldados. My God, sungguh tragis. El Ocho yang berusaha menyuarakan aspirasi rakyat harus tewas di headshot agen pemerintah. Singkat waktu, scene beralih pada pria galing bernama Miguel yang akan menginterogasi seorang sandera bernama Gonzales, di mana Gonzales dicurigai sebagai anggota Ormas Montoneros yang memiliki misi untuk menumbangkan pemerintahan Videla karena dianggap zolim pada rakyatnya. Tak seperti Ormas Konoha yang hanya sibuk ngurusin lahan parkir, ceme pembangunan, sampai hajatan yang menjadi target operasinya. Lantas tanpa basa-basi, Miguel meminta Gonzales untuk menunjukkan tempat persembunyian kelompoknya yang tersisa. Mendengar hal itu, sontak membuat Gonzales panik, terlebih dirinya mengaku tidak memiliki hubungan apapun dengan Ormas Montoneros. Ia pun menambahkan jika Miguel dan timnya telah salah menangkap orang. Sementara di ruang tahanan, Hugo dan Pique seketika panik saat mendengar kedatangan seseorang. Paulita corazón. Rupanya si subur ini adalah Ranko yang merupakan asisten kepercayaan bos Moro. Setelah menggoda seorang kewes bernama Lita, ia pun mengajak Hugo dan Pique untuk pergi ke suatu tempat. ¿Le sacaste los datos de la FARC? Kembali pada Miguel, setelah melakukan interogasi, ia memberitahu Moro jika mereka telah salah menangkap orang. Apalagi ia sama sekali tidak mendapat informasi dari Gonzales tentang Ormas Montoneros yang mereka cari. Mendengar hal itu, Moro merasa jika Miguel kurang keras dalam melakukan interogasi. Lantas, Moro berniat untuk melakukan interogasi dengan caranya sendiri. Sementara di luar, ternyata Hugo dan Pique ditugaskan menggali kubur untuk El Ocho yang modar di headshot bos Moro. Di saat itu pula, Ranko berkata jika nasib mereka akan berakhir seperti ini jika Hugo dan Pique tidak bisa diajak kerjasama. Kembali pada Moro yang akan melakukan interogasi secara ekstrim pada Gonzales. Tranquilo.
Di tengah penyiksaan, si botak kumis bernama Rios meminta Gonzales untuk menyerah. Ia pun meminta Gonzales untuk memberitahu lokasi persembunyian kelompok ormasnya. Karena kalau tidak, Gonzales akan mendapat penyiksaan yang lebih mengerikan. Mendengar hal itu, Gonzales yang lemas akhirnya membisikkan sesuatu pada Rios. Sontak mereka pun semeringah saat mendapat informasi tersebut. Arranca Luque, levanta las piernas y a jugar. 30 minutos de descanso ahora y después. El partido. ¿Es acá? Sungguh malang, meski telah memberitahukan apa yang ia tahu, Gonzales pun harus tewas di headshot. Kemudian, saat Rios dan yang lainnya melakukan penyelinapan, Miguel memutuskan untuk menunggu guna memantau situasi. Sontak mereka pun heran saat melihat 3 orang sedang melakukan sesuatu pada seorang ibu hamil. Kemudian, Rios dan timnya langsung melakukan penangkapan. Tak cuma itu, mereka pun mengamankan sebuah buku yang dibalut kain putih. Sepulangnya ke markas, Moro yang sedang menonton Pildun meminta Ranko untuk melakukan interogasi pada tawanan yang mereka bawa. Tira Mario Kempes, pelotazo que atraviesa Tarantini. Namun saat Moro dan Ranko teralihkan oleh gol yang dicetak Argentina, Lita terlihat memanfaatkan situasi untuk mencuri kunci. Sementara itu, Miguel yang sedang berjaga merasa iba saat melihat Bumil yang tertangkap dalam penggerebekan. Hingga sesaat kemudian, Mantri UN yang datang langsung mengecek keadaan si Bumil yang bernama Iren. Namun di tengah pemeriksaan, Mantri UN pun heran saat menemukan simbol aneh di tangan Iren. Sementara itu, Rios yang sedang mengecek barang rampasan seketika heran saat ia menemukan keris empu gandring dan sebuah buku berjilid aneh. Kira-kira apa isi dari buku tersebut? Di saat itu pula, Ranko langsung hejo saat melakukan interogasi pada kewes kembar yang tertangkap dalam penggerebekan. Dirasa lumayan, Ranko yang akan melakukan interogasi meminta Lina dan Linu untuk memuaskan cacingnya terlebih dulu. Karena jika mereka mampu membuat cacingnya lemas, Ranko berjanji tidak akan terlalu keras dalam melakukan interogasi. Sementara di sisi lain, Moro sedang melakukan persiapan untuk menginterogasi seorang pria bernama Mario. Como te decía antes. La puta madre. Namun belum sempat Moro melakukan interogasi, ia pun mendapat telepon dari atasannya yang meminta Moro dan timnya untuk mengakhiri operasi penculikan. Terlebih semua anggota ormas yang buron kini telah tertangkap di tempat lain. Laita si goblok. Rupanya selama ini Moro dan timnya telah salah menculik orang-orang. Namun meskipun begitu, Moro yang kepalang tengsin tetap melanjutkan proses interogasi dengan menanyakan identitas Mario yang sebenarnya. Di saat itu pula, seketika Rios panik saat mengetahui buku rampasan ini berisi gambar-gambar ritual pemanggilan iblis. Kembali pada Moro yang sedang menginterogasi Mario. Entah apa yang sebenarnya terjadi ketika Moro menyiksa Mario,
keanehan pun mulai terjadi. Di saat itu pula, Dante pun panik saat melihat bosnya yang tiba-tiba kaku bak terkena setun. My God, sungguh tanpa diduga, Moro dan timnya malah menculik sekte sesat yang sedang melakukan ritual pada Irene. Kemudian scene beralih pada kelompok Hugo. Setelah Lita mendapat kunci, mereka pun berusaha untuk kabur. Namun di tengah pelarian, mereka pun panik saat melihat Pace yang sedang melakukan patroli. Di saat itu pula, Pace pun heran pada Ranko yang masih anteng di ruangan Lina dan Linu. My God, betapa syoknya Pace saat melihat Ranko tewas disepang brutal sampai cacingnya tercabut. Sementara di sisi lain, Irene pun panik saat dirinya mulai mengalami kontraksi. Hingga sesaat kemudian, bagaikan suami siaga, Miguel berusaha menenangkan Irene. Hingga saat Irene pingsan, Miguel pun merasa ngeri saat melihat darah hitam yang keluar dari dalam rahim Irene. Di saat itu pula, Rios yang mencari keberadaan Moros ketika merasa ngeri saat melihat darah yang berceceran di lantai. Di tengah kengerian yang terjadi, Rios pun panik saat mendengar suara aneh dari ruang sebelah. Kengerian pun semakin menjadi saat Rios melihat tempat ibadah yang dijadikan tempat ritual. Hingga sesaat kemudian, Rios yang panik bergegas mengambil pistol untuk berjaga-jaga. My God, betapa syoknya Rios saat melihat sosok mengerikan yang datang bersama para tawanan yang kerasukan. Akhirnya, Rios pun ikut meninggoy setelah dimukbang para tawanan yang kerasukan dan menjadi kanibal. Sementara di sisi lain, Mantri Uen yang akan pulang seketika panik saat mendengar suara geraman yang mendekat. Sontak Mantri Uen pun syok parah saat melihat para tawanan yang sudah seperti gerombolan zombie. Sungguh naas, Mantri Uen yang sedang mencari nafkah pun harus tewas dijadikan pakan oleh sosok mak lampir. Selang beberapa saat, Hugo, Pique, dan Lina masih berusaha mencari jalan keluar untuk kabur. Dan betapa syoknya mereka saat melihat para tawanan yang sedang sibuk memukbang mayat. Di tengah kengerian yang terjadi, Hugo mengajak rekan-rekannya untuk bergegas. Tapi tiba-tiba, suwe sekali Pique yang diseret ke basement harus tewas disantap kanibal. Untung saja Miguel yang datang berhasil menghabisi para kanibal. Di tengah keadaan genting, Miguel yang melihat ketuban Irene pecah meminta Hugo dan Lita untuk membawa Irene ke rumah sakit. Lantas sebelum pergi, Miguel yang akan mencari keberadaan rekan-rekannya langsung memberikan pistol pada Hugo untuk berjaga-jaga. Sungguh suwe, baru saja akan pergi Lita pun harus menjadi korban berikutnya. Di saat itu pula, Hugo pun terperangah saat melihat seseorang yang datang.
Singkat waktu setelah menemukan buku dan keris Empu Gandring, Mario pun bersiap untuk menuntaskan ritual yang sempat tertunda. Di saat itu pula, Hugo pun panik saat dirinya telah disekap bersama Miguel. Rupanya Miguel yang melakukan pencarian malah tertangkap oleh Mario. Hingga sesaat kemudian, Mario bersiap menumbalkan Lina dan Linu untuk kelahiran si iblis junjungannya. Setelah melakukan penumbalan, Mario langsung meminumkan darah Lina dan Linu pada seorang bumil bernama Diana yang akan dijadikan inang junjungannya. Bersamaan dengan hal itu, Mario yang melihat Irene akan segera melahirkan bergegas melakukan persalinan. Di saat itu pula, hal mengerikan pun terjadi pada Diana. My God, sontak mereka pun syok parah saat melihat iblis bertanduk embe yang Diana lahirkan. Nanaonan, capek-capek ngebangkitin, akhirnya Mario pun modar dikeretek iblis junjungannya. Kemudian, si iblis terlihat mengangkat orok Irene yang akan ia jadikan tubuh baru supaya si iblis embe badot ini bisa hidup di dunia manusia. Di tengah kengerian yang terjadi, Hugo yang berhasil melepaskan diri berniat mengajak Miguel untuk menyelamatkan Irene. Setelah menyucuk si iblis dengan keris, Miguel pun mengajak Irene untuk pergi. Namun karena Irene sudah pasrah, ia pun meminta Miguel untuk menyelamatkan bayinya saja. Sesampainya di pintu depan, Hugo yang kehabisan amunisi meminta Miguel untuk pergi membawa si orok, sementara ia akan berusaha menghadang kawanan kanibal. Sungguh naas, Hugo yang berusaha menghadang tewas di mukbang para kanibal. Hingga sesaat kemudian, Miguel yang tidak ingin membuang kesempatan langsung tancap gas meninggalkan tempat tersebut. Kembali pada Irene, setelah si iblis kehilangan si orok yang akan ia jadikan wadah, si iblis pun akhirnya menggabrut Irene untuk mendapatkan keturunan. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang cukup mengerikan, bukan? Penculikan yang dilakukan oleh agen pemerintah harus berujung petaka saat Moro dan anak buahnya malah dijebak oleh Gonzales dengan malah menculik beberapa anggota sekte sesat. Hingga pada akhirnya, Moro dan anak buahnya tewas satu persatu dan hanya menyisakan Miguel yang berhasil menyelamatkan bayi Irene yang akan dijadikan wadah bagi si iblis. Namun naasnya, Irene yang lemas harus merasakan siksaan cacing si iblis yang ingin segera mendapat keturunan. IMDb untuk film ini adalah 5,0 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai yang ada. Mungkin segini saja review dan pembahasan film 1978. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.